Kalaupun itu dilakukan perubahan sedikit-sedikit lah, karena tadi catat bawaan itu, apakah juga dibaca sebagai bagian dari mahasiswa melihat, oh ini mereka udah mau melakukan perubahan gitu, bisa nggak kayak gitu? Ya biasanya kan muncul kepercayaan publik ketika kekuasaan itu betul-betul misalnya menangani korupsi yang memang mahasiswa konsen misalnya. Misalnya begitu. Jadi ya. dipilih ya? Prioritas utama. Jadi buat prioritas begitu. Buat menurunkan tensi. Iya, jadi misalnya mahasiswa ingin korupsi dari sumber daya alam itu dibongkar. Meskipun mereka adalah bagian dari lingkaran istana misalnya. Kemudian dari kelompok-kelompok pendukungnya, orang terdekat yang korupsi dihabisin misalnya. Itu kan ya kita lihat menteri satu-satu lah. Jadi menurut saya perkaranya banyak yang menjerat sejumlah menteri kalau data lamanya dibongkar kan gitu. Jadi ya ini yang saya pernah menulis, inilah kleptokrasi Mas. Jadi negara isinya para maling. Saya harus katakan itu karena ini sebenarnya momentum. Kegelisahan kolektif mahasiswa harus menjadi momentum untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Gitu. Jadi memang kita perlu perubahan radikal. Jadi nggak bisa. Kalau Prabowo, untuk korupsi ya. Untuk korupsi. Ini ngeri karena udah ratusan triliun. Gimana kita nggak marah, sedih, campur aduk. Rakyat lagi susah. Korupsinya ratusan triliun. Itu kan. Jadi nggak bisa merubahnya dengan cara yang biasa, harus dengan cara yang luar biasa. Termasuk memamerkan uang sitaan di kejaksaan yang tingginya bermeter-meter gitu, belum cukup itu? Belum cukup lah Mas, itu kan drama ya. Nggak perlu juga lah sampai gitu, nggak perlu juga lah sampai tumpuk gitu lah. Uang dari mana sekarang, uangnya di mana juga kita nggak tahu itu. Jadi nggak perlu juga. Itu kan berapa triliun? 10 triliun ya? Ada ratusan triliun ini masih dibiarin. Jadi Prabowo masih mendengar nih. Itu pun kalau saya percaya Prabowo bisa melakukan perubahan. Saya ya antara mungkin setengah percaya, setengah tidak ya Mas. Bahkan cenderung tidak percaya gitu. Agak cenderung saya tidak percaya. Karena cara dia merespon kritik juga aneh kan. Artinya diskusi aja dikritik, FGD terus ya, macam-macam lah. Ada yang kritik dibilang anti asing lah, anti oligarki macam-macam. Jadi aneh. Dari situ kan jadi kami juga nggak, ini gimana sih orang gitu. Harusnya seperti apa Pak? Kritik itu kan bagus Mas. Jadi kalau pemerintah itu melihat kritik tuh jangan melakukan penilaian dari orang yang mengkritiknya, tapi isinya. Kualitas kritiknya itu sekuat apa. Lalu pemerintah merespon dengan agenda itu. Ya kalian kritiknya benar, terima kasih dan saya akan melakukan ini. Kan sederhana itu. Ada semacam corrective action di situ. Ini salah, saya akan koreksi, ini salah langkahnya. Yang terjadi kan nggak begitu. Mahasiswa mengkritik agar jangan jangan boros misalnya. PBN. Tiba-tiba kan kemudian boros. Ya misalnya, masa mengkritik itu jangan buat undang-undang terburu-buru, buat undang-undang terburu-buru. Masa sudah wanti-wanti dari awal itu MBG ada maling. Dari dulu ya? Dari dulu. Dari awal. Sekarang baru terlambat. Jadi responnya nggak cepat, kemudian nggak empati gitu. Itu yang kita lihat ya dari respon kekuasaan terhadap kritik. Ya, padahal masukan mahasiswa dan rakyat kan sederhana Mas. Apa susahnya memberantas korupsi gitu. Saya juga bilang kepala ini apa susahnya sih? Ternyata susah tuh ternyata. Ternyata mereka versi mereka susah ya. Di dalam imajinasi saya gampang Ruh. Undang-undangnya ada. Punya KPK, punya Kejaksaan Agung. Apa susahnya gitu. Jadi kalau merubah atau melakukan pemberantasan korupsi nggak bisa ya, artinya dua kemungkinannya, memang takut atau dia bagian dari korupsi itu. kan itu logikanya ya. Kalau argumen lainnya sulit juga kan, kan dia nggak berani pada sesuatu yang harusnya dilakukan begitu. Ada yang meyakini gini Bang, mungkin nanti pendapat Abang penting di sini. Presiden Prabowo sedang
melakukan sesuatu yang akan membuat perubahan di sektor ekonomi. Yang membuat beberapa orang yang menikmati keuntungan ekonomi selama puluhan tahun itu akan terganggu. Nah, artinya dia sedang berjuang untuk itu. Dan sekarang situasinya adalah situasi yang akibat dari itu, perlawanan dari kelompok-kelompok yang disebut itu. Itu gimana, Bang? Itu ini logikanya jumping. Oh, itu jumping. Oke, gimana, Bang? Jadi maksudnya gini ya. Di satu sisi yang lain bahwa Prabowo menurut juru bicaranya atau orang-orang yang meyakini itu, pendukung-pendukungnya ya. Bahkan masuk ke podcast yang saya tahu itu. Dia bilang jangan ganggu Prabowo karena Prabowo sedang fokus untuk membenahi oligarki lah, saya sebutnya itu kan. Oligarki yang macam-macam di ini. Tapi bagaimana kita bisa mengukur bahwa Prabowo melakukan itu? Maaf ya misalnya. Apa yang dilakukan Prabowo terhadap mungkin 9 naga, terutama mereka ya yang melakukan kecurangan pengelolaan sumber daya alam. Siapa? Lalu diapakan mereka? Siapa di antara mereka yang dipenjara? Atau diperkarakan secara hukum? Setelah 10 tahun mereka menikmati kekuasaan, mendapatkan privilege, dapat proyek strategis nasional, angkanya triliunan begitu. Mereka juga punya privilege untuk mengambil kekayaan alam dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Prabowo terhadap mereka? Kalau Prabowo betul mau membenahi atau mengevaluasi oligarki ini, kan ukurannya apa gitu, Mas? Jadi belum ada yang terlihat serius dari situ. Saya lihat apa? Sekarang tunjukkan pada kami bahwa Prabowo melakukan itu. Apa indikatornya? 1, 2, 3 itu loh. Di saat yang sama rakyat ingin harga sembako itu nggak mahal gitu. Kenapa dia nggak memenuhi ini dulu misalnya? Kan itu. Daerah ingin agar transfer daerah itu kembali normal. Supaya angka pertumbuhan ekonomi daerah juga tumbuh. Kenapa nggak penuhin ini dulu? Tapi ngotot MBG kan gitu. Jalan terus misalnya. Masyarakat ingin itu koruptor-koruptor lingkaran istana segeralah diselesaikan. Itu satu ya. Satu. Koruptor semua ini Iya. nomor 1 ini ya. Koruptor nomor 1. Kemudian soal remilitarisme. Itu juga penting. Bagaimana kasus Andre Yunus? Itu ujungnya gimana? Saya melihat tidak ada keadilan di situ. Sampai sekarang. Belum soal reformasi kepolisian. Belum soal demokrasi yang makin memburuk. Belum soal pelanggaran HAM. Dan seterusnya banyak sekali. Belum soal tanah, Mas, masalah tanah rakyat itu. Oh banyak. Jadi nggak ada gunanya Prabowo menata ulang oligarki ini tanpa dia membuat kebijakan yang betul-betul pro rakyat ini. Kemudian kalau kemudian kelompoknya Prabowo itu mengatakan bahwa mahasiswa ngamuk ini, demonstrasi ini karena oligarki diganggu, itu yang saya sebut jumping itu, lompat logikanya. Coba buktikan sekarang yang menyatakan mereka kan begitu. Coba buktikan bahwa mahasiswa itu bergerak karena oligarki. Apa buktinya? Pemerintah punya sejumlah alat yang sangat canggih untuk mendeteksi apa betul oligarki membiayai gerakan mahasiswa itu. Apa betul koruptor itu membiayai gerakan mahasiswa itu. Jangan asal ngomong ya pemerintah, ini omong-omong doang kan. Jadi saya nggak apa-apa nih untuk supaya Prabowo dan kekuasaan ini betul-betul terbuka gitu. Buka-bukaan aja silakan udah. Kan kira gitu. Kalau mereka tanya siapa yang ratusan triliun koruptor masih ada di lingkaran istana, ya nanti nanya saya akan jawab. Ya kan gitu. Jadi yang itu harus dilakukan oleh Prabowo. Yang menyentuh publik soal guru. Yang banyak guru yang diberhentikan dari P3K, yang honorer yang nggak diangkat-angkat, pada janji kampanye, banyak masalah, buruh dan lain-lain. Jadi banyak masalah yang ada di depan mata yang nggak diselesaikan. Lalu dia bersembunyi dengan alasan saya lagi sibuk benahin oligarki. Oh no, kan mereka menghibur tuh. Udahlah jangan kritik-kritik presiden, kasihan presiden lagi sibuk benahin oligarki.
Loh, ini rakyat matanya udah buta, wajahnya perih. Iya. Kenapa nggak diselesaikan dengan baik? Misalnya, hukumannya sangat ringan bagi para pelaku yang ini pelanggaran HAM berat. Oke. Jadi kayak gitu loh, Mas. Ya. Belum lagi yang tadi ya, korupsi lah, soal demokrasi macam-macam. Jadi banyak yang di depan mata harus diselesaikan dan itu mudah. Ya. Tapi kenapa tidak dilakukan? Tapi kenapa tidak dilakukan? Kalau dikatakan sekarang lagi ditertibkan ekspor satu pintu, itu akan menambah pemasukan negara ribuan triliun nih, gimana itu? Nah, Kan problem kita itu kan di tata kelola, Mas. oke. Coba periksa. Yang satu pintu itu manajemennya seperti apa? Oke. Tata kelolanya seperti apa? Hmm. Ide itu bagus, sama dengan ide MBG bagus. Ya, ya. Tapi itu menjadi berantakan kalau tata kelolanya juga sama. Jangan-jangan itu satu pintu juga menjadi alat instrumen Ekspor satu pintu. instrumen juga untuk mengeruk pundi-pundi gitu. Kan kita patut mengkritik itu. Gitu. Ya. Jadi tata kelolanya dibenerin. Kan problem ekonomi kita kan sebetulnya di tata kelola diantaranya. Yang kedua ya di sektor real kita masalah memang. Ya. Ini kan rupiah agak sedikit naik dikit ya, karena kan intervensi BI ya. Lebih dari 12 miliar dolar. Padahal problemnya bukan di situ. BI sama Menteri Keuangan ya jadi kayak petugas pemadam kebakaran nih, Mas. Ya. Masalah ekonomi kan di sektor real. Bagaimana lapangan kerja harus ditumbuhkan, Ya. ekspor diperbanyak dan sudah banyak itu ya. Ya. Yang saya menjadi PR dari kebijakan pemerintah ini soal regulasi macam-macam kan, kepastian hukum dan semacam lah itu banyak yang dibenahi untuk membuat orang percaya bahwa ekspor satu pintu itu benar gitu loh. Jadi kepercayaan dulu nih. Iyalah, kan yang problem harus dipulihkan. Iya, problem pemerintah sekarang kan orang nggak percaya. Tidak percaya. Apalagi bilang lanjutan dari pemerintah sebelumnya kan. Jadi Oke. Jadi itu Mas, menurut saya memang harus ada perubahan yang sangat mendasar. Oke. Kalau enggak, kalau pola kayak gini aja, ya saya mungkin berpikir jangan salahkan juga kalau mahasiswa masih terus berteriak. Gitu. Jadi sebenarnya gampang aja kalau mahasiswa biar diem. Iya. Perbaiki tuntutannya. Perbaiki aja, betul. Itu aja ya. Betul. Nggak usah konkret. turun-turun ke mana-mana. Oh iya, nggak perlu diskusi sampai kayak Budiman itu. Kasihan juga Budiman capek-capek lah. Perbaiki aja gitu ya. Perbaiki aja, sederhana kan orang miskin gimana supaya nggak miskin terus, kan gitu. Oke. Korupsi diberantas, sederhana itu. Apa susahnya mau berubah yang baik? Jadi menurut saya sesederhana itulah. Iya. Kalau itu dilakukan ya, mahasiswa juga akan demo. UKT mahal, kurangi Ya. subsidi pemerintah gitu, misalnya begitu ya. Sederhana itu. Lalu apalagi orang tua mahasiswa sengsara, susah hidupnya, bisa pakai bantuan Ya. untuk keluarga kan. Pakai tentu based on data ya. Ya. Semuanya lah based on data. Jadi saya kira semudah itu sih ya. Semudah itu. Tidak perlu drama-drama ya. Iya, tidak perlu drama-drama. Tidak perlu drama-drama. Kalau misalnya belum sampai ini ya terpenuhi gitu ya. Iya. Itu mau sampai kapan, Bang Ubed? Mahasiswanya atau Akan turun lagi gitu. Akan turun lagi. Saya sih cermati ya. Ini kan cenderung daya tahan orang tua mahasiswa juga terbatas ya. Saya hitung tuh biasa daya tahan tabungan itu kan sekitar 6 bulan ya. Ya. Jadi untuk biaya hidup mereka dan sebagainya. Ya, kalau dari sekarang bulan apa? Sudah Juni kan. Ya. Iya. Ini kan peristiwa sejak Maret sebenarnya. Ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sampai Oktober lah. Ya. Kalau sampai Agustus, September tuh nggak ada tanda-tanda mencerahkan, saya nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Apalagi nggak ada langkah konkret urusan-urusan yang fiskal itu. Ya. Ya, saya kira itu. Jadi Agustus, September tuh situasi yang pelik ya. pelik. Semoga saran-saran Bang Ubed didengarkan ini Amin. sama pembuat keputusan. Iya. Jadi tidak perlu
canggih-canggih, cukup beberapa poin diperbaiki gitu ya. Dan tidak perlu capek-capek turun-turun Oke, baik. Dan tidak ada tidak ada drama-drama lain lah. drama lagi ya. Dan mahasiswa pun juga tidak akan turun aksi ya pastinya. Iya. Dan tidak perlu juga pakai antek-antek Intel di mahasiswa itu. Oke. Oke, terima kasih Bang Terima kasih, Bang Ben Ben. atas waktunya ini Ya. mencerahkan kita, memberikan insight, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bisa didengar ya, Ya, sama pemerintah. Amin. Oke, Sobat Sindo, kita ketemu lagi di To The Point saja berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point aja.